Kalau saya melihatnya keputusan yang berani dan tepat tidak tepatnya mungkin tergantung konteks ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Kalau melihat portal berita online gitu, especially yang mungkin punya adik atau punya anak sudah masuk ke sekolah yang di level SD SMP mungkin nggak terlalu ngerasain ya, tapi ada sebuah kebijakan dari Kemendikbudristek yang menyatakan bahwa penjurusan di SMA itu akan dihapuskan, Sobat TCID. Buat orang seumuran saya atau mungkin seumuran orang tua saya, kakak-kakak saya di luar sana atau mungkin yang udah kuliah, maybe nggak relate gitu karena waktu masuk SMA itu dijurusin tuh mau masuk jurusan IPA, mau masuk jurusan IPS, mau masuk jurusan bahasa atau mungkin buat di beberapa madrasah aliyah itu ada jurusan agama gitu ya. Tapi starts from this year penjurusan di SMA itu tidak ada begitu. Jadi siswa itu diharapkan nantinya bisa memilih pelajaran-pelajaran apa yang ingin mereka ambil. Ini sih menjadi diskusi banyak orang gitu ya. Mungkin orang tua siswa banyak yang mulai bertanya-tanya terus anak saya seperti apa nih? Gimana cara nge-guide-nya? Pelaksana di sekolah pun juga mungkin bertanya-tanya karena ini sebenarnya kebijakan yang baru diterapkan begitu. Meskipun wacananya sudah lama bergulirnya ya. And we gonna talk about it di Suara Akademia kali ini. I'm not alone, seperti biasa pasti bakal ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan kali ini kita bakal berbincang, serius banget bahasanya. Kita bakal discuss bareng sama Mas Wendy Wijarwadi yang sekarang sedang ada di Australia dan beliau adalah PhD candidate dari University of New South Wales, Australia. Halo, Mas Wendy, apa kabar Mas? Sehat. Apa kabar Mas Muammar? Sedang agak dingin saja ini, tapi Sama, selebihnya selebihnya Pulau oke. Jawa juga dingin nih, nggak tahu kenapa nih. Oh, Anyway, Mas Wendy, pertanyaan pertama saya adalah ketika Kemendikbudristek ini mengeluarkan kebijakan ini nih, Mas. Tidak ada lagi penjurusan gitu ya di sekolah menengah atas begitu untuk siswa-siswanya. What do you think, Mas Wendy, dengan kebijakan ini? Karena ini bukan isu yang lama yang pernah digulirkan sama orang-orang ya, Mas ya. Gimana nih, Mas? pertama, saya tidak kaget sebenarnya dengan Hmm, penghapusan jurusan. Yang agak kaget itu eh, berita yang menyebut ini kebijakan baru, seolah ya, baru diterbitkan dan ujuk-ujuk dihapus gitu. Karena saya mengikuti dari awal dan penelitian saya juga terkait dengan kurikulum Merdeka. Ini dalam pengamatan saya memang bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang hmm, memang memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk eh, memberikan pelajaran dan juga memberikan kemerdekaan atau pilihan kepada murid-murid di sekolah yang salah satu bentuknya adalah penghapusan jurusan. Meskipun saya sebenarnya bukan eh, tidak begitu setuju dengan istilah penghapusan ya. ya, Mungkin lebih tepatnya itu kayak ya dimodif lah, modifikasi jurusan mungkin ya. ya. Dan saya ngobrol dengan beberapa guru juga mereka enggak tuh nggak dihapus yang ada itu saya mengibaratkan itu rumah, jurusan itu Iya. rumah. Rumah itu terdiri kamar, kamar itu mata pelajaran. Rumahnya dibongkar, tapi kamarnya tetap ada. Jadi I tiga see. rumah sebelumnya itu dibikin satu rumah besar, Hmm. kamar-kamarnya masih ada. Gitu. Jadi kalau dulu penghuni rumah A tidak bisa ke rumah B, sekarang selama dia ada kamarnya, dia bisa bisa masuk ke kamar manapun selama dalam rumah yang sama. Jadi bayangan Oh. saya begitu. Nah kemudian yang menarik juga memang sistem penjurusan ini kan sudah lama, nyaris seumur Republik ini kan. Hmm, hmm. Pertama kali itu dia diterapkan tahun 1950 dari satu Yes. buku yang saya baca, Sejarah SMA. Itu di era Menteri Pengajaran Abu Hanifah. Itu pertama kalinya sistem penjurusan diterapkan. Modelnya mirip dengan sekarang, hanya namingnya saja yang beda. Misalkan SMA A bahasa, SMA Ya. B ilmu pasti dan ilmu alam, SMA C ilmu sosial. Terus sampai kurikulum 2013 sistem penjurusan ini dipertahankan. Ada modifikasi memang beberapa, misalkan eh, kurikulum 1950 itu diterapkannya di kelas 10, Ya. kemudian dirubah di kelas 11 atau dirubah namanya, kemudian IPA dan matematika dirubah, fisika biologi dipisahkan, sampai titiknya itu di kurikulum 13. Kurikulum 13 itu dari kelas 10 dan jurusannya ada tiga. Ya. Nah, itu sejarah apa namanya penjurusan. Nah, yang sekarang ini kalau bacaan saya ini mungkin agak kombinasi
sedikit kombinasi dari kurikulum 2004. Kurikulum 2004 itu peminatan dari kelas 2 dari kelas 11. Ya. Sekarang peminatan dari kelas 11. Kemudian di kurikulum 2013 sebenarnya sudah ada lintas minat. Mhm. Jadi kalau saya jurusan IPA, ada 4 mata pelajaran di jurusan IPA, 3 dari jurusan IPA, 1 boleh ngambil dari lintas minat. Itu sudah ada. Tapi sekarang em, benar-benar diberi kebebasan sesuai bakat, minat, aspirasi dan kemampuan atau I prestasi see. belajar siswa. Mhm. Gitu. Jadi secara secara umum dan memang yang luar biasanya ini saya melihat itu terobosan Ya. membongkar sistem jurusan dan diganti dengan sistem peminatan yang benar-benar murni peminatan tidak melihat dikotomi ini apakah eksakta, humaniora atau ilmu sosial I see. gitu. Nah, manfaat apa aja nih Mas yang diharapkan sama pemerintah ya dengan adanya terobosan ini begitu? Karena ini kan again ya, kalau saya sih masih mikirnya ini bukan wacana lama, tapi akhirnya kan pasti dengan diskusi yang cukup panjang begitu, ada harapan-harapan tertentu nih dari pemerintah gitu. Akhirnya diketok palu sekarang. Manfaat apa sih Mas ya yang kira-kira pengen diambil sama pemerintah gitu dari kebijakan ini Mas, khususnya Kemendikbudristek gitu. Kalau yang saya baca memang pertama itu hasil evaluasi dari kurikulum sebelumnya dan sebelum-sebelumnya Ya, yang mengkotak-kotakan keilmuan menjadi 3 kategori. Nah, banyak penelitian di luar menganggap kurikulum yang terlalu 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 banyak itu ya. membuat guru itu fokusnya bukan mengejar bagaimana siswa ini bisa bertumbuh, tapi Mhm. ketuntasan materi. Dan itu terjadi di kurikulum sebelumnya kan banyak guru itu Ya. fokusnya menuntaskan materi karena Mhm. ada silabus dan ada pembelajaran yang harus diselesaikan dan tidak ada fleksibilitas di situ. Jadi I see. eh, fleksibilitas itu yang coba ditawarkan di kurikulum baru. Kemudian yang kedua, eh, juga memberikan pembelajaran ini sesuai konteks. Jadi lebih Mhm. sederhana dan sesuai konteks karakteristik satuan pendidikan dan bahkan minat dan bakat anak. Jadi anak tuh boleh memilih bidang studi sesuai minat, bakat dan anak. Kemudian juga apa namanya harapan dari kementerian yang saya baca di kajian akademik itu ada yang menarik itu mereka menyebut peserta didik dapat bertanggung jawab pada pilihannya. Kenapa? Ya, Karena eh, mereka kan diberi keleluasaan untuk memilih dengan ya. harapan ada ownership dengan pilihan yang mereka lakukan. Dan target utamanya tentunya meningkatkan skor 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 PISA tadi kan Ya. karena fokus pendidikan kita ini kan 3 kalau nggak salah literasi, Mhm. numerasi dan pendidikan karakter. Nah, literasi numerasi ini coba ditingkatkan dengan kurikulum merdeka yang salah satunya fleksibilitas dalam penentuan jurusan tadi. Oke. Eh, Menarik tadi ketika Mas Wendy menyebutkan bahwa ada tujuan-tujuan yang memang pengen disasar oleh pemerintah. Tapi ketika saya coba baca scanning gitu ya di media sosial, mungkin di portal-portal berita begitu, yang justru juga ingin apa ya diraih oleh pemerintah adalah menghilangkan diskriminasi dalam tanda petik begitu yang biasa dialami oleh siswa. Ini saya alami juga ketika zaman sekolah dulu begitu, ketika siswa yang masuk ke jurusan IPS itu dianggap lebih rendah dari IPA begitu, atau yang masuk di jurusan bahasa itu dianggap yang kayaknya oh ini golongan-golongan siswa yang di IPA nggak bisa masuk, di IPS juga setengah-setengah begitu Mas. Nah pertanyaan saya adalah efektif nggak ya kalau misalnya memang yang disampaikan pemerintah adalah menghilangkan diskriminasi dan kebijakan ini yang dikeluarkan gitu Mas? Kalau disebut efektif kita harus tunggu karena ini baru Oke. kan. Jadi cuman dari wacana yang dikembangkan, saya pribadi sih setuju apa Hmm. namanya di dihilangkan dikotomi IPA IPS bahasa itu karena memang saya ngalami juga gitu kan Hmm. IPA itu kalau pintar ya ke IPA, IPS itu ya sosok susah diatur, tidak ada pilihan lain ke IPA kalau agak bagus di bahasa. Saya dulu bahasa Ya. masuk ke bahasa gitu. Dan dikotomi ini kan banyak penelitian yang sudah menyebut terutama yang saya soroti itu self esteem. Mhm. Self esteem anak itu jadi rendah. Jadi ada satu penelitian saya baru baca itu.
Dia membandingkan self esteem antara jurusan IPA dan IPS. Mhm. Nah, self esteem anak IPA itu lebih tinggi dibanding anak IPS. Anak IPS itu menganggap dirinya tidak sepintar di jurusan lainnya, kemudian masuk ke situ karena tidak ada pilihan lain, dan ujung-ujungnya apa ya, membuat demotivasi belajar lah gitu. Ya, Apa namanya kan, self esteem lebih-lebih penting sekali untuk ya, anak-anak di umur betul. segitu kan. Itu yang pertama tentang self esteem. Kemudian diskriminasi juga termasuk. Diskriminasi artinya perbedaan perlakuan lah Ya. dari guru-guru. Artinya muridnya merasa merasa self esteemnya rendah. Sekolah juga seolah mengkondisikan anak-anak jurusan tertentu itu lebih tinggi dari jurusan yang Mhm. lain gitu. Dan apa namanya, itu juga ngaruh kan ketika zaman saya misalkan dulu anak IPA itu bisa masuk ke jurusan manapun. Betul. IPS hanya jurusan IPS. Ya, Kalau IPS mau masuk ke jurusan IPA, dia masuk dulu tuh istilahnya IPC gitu, ya. ilmu pengetahuan campuran. Karena menganggap eksakta lebih tinggi dari social science gitu. Itu mungkin salah satu cara untuk merubah itu. Dan saya sendiri apa ya, di era sekarang sepertinya tidak tidak eh, pengkotakan jurusan itu mungkin sudah ketinggalan zaman gitu ya. Apalagi sekarang sudah mulai multidisiplin. Saya membayangkan orang belajar eh, misalkan saya ada kawan nih jurusan Mhm. kehutanan sekarang. Ketika dia turun ke masyarakat mau belajar kehutanan kan dia juga butuh ilmu sosial kan, Betul. sosiologi atau mungkin geografi. Dan juga butuh bahasa, butuh Ya, culture gitu. Jadi tidak bisa tidak bisa didikotomi lagi IPA ya IPA, sains ya. sains gitu ya. Gitu. Bayangan sih seperti itu. Jadi memang ya tujuannya memang baik begitu ya, Mas Wendy, dan juga memang ini long term projects yang memang harus kita lihat dan juga kita awasi terus-terus gitu dan dievaluasi. Tapi ini kan terkesan mendadak nih Mas Wendy begitu. I don't know, mungkin sebenarnya kalau dari yang pakar kebijakan udah merumuskan ini dari jauh-jauh hari gitu. Cuman masyarakat terkesan ini mendadak dan ada isu, bukan soal isu sih. Di sisi yang lain juga mengatakan mau ganti menteri deg-degan gitu. Itu selalu dikait-kaitkan dengan obrolan kayak gitu. Diterapkan sekarang itu sebenarnya waktu yang tepat gak sih, Mas? Ini pertanyaan saya agak-agak random aja nih sebenarnya di soal ini nih. Kalau saya melihatnya keputusan yang berani. Mm-mm. Dan tepat tidak tepatnya mungkin tergantung konteks ya. Cuman ini keputusan yang berani karena kita memang butuh terobosan untuk kita tidak, kan ada juga yang mengkritik kenapa sih harus mengikuti skor PISA. Ya. Tapi kan bagaimanapun itu sekarang menjadi salah satu standar kualitas pendidikan nasional kan. Mhm. Skor PISA kita itu kan dari let's say 20 tahun terakhir kan selalu menurun kan. Yap. 2022 kita naik karena yang lain juga turun. Kita naik peringkat tapi skor PISA-nya turun sebenarnya kan. Mhm. Nah, ini bisa menjadi terobosan apalagi tadi di awal saya sampaikan 50 tahun sejak tahun 1950 kebijakan penjurusan ini ada dan baru 2024 Ya. secara resmi disampaikan pemerintah dihilangkan diganti dengan sistem peminatan gitu. Jadi em, ya saya melihat sebagai akademisi ya, sebagai akademisi yang melihat tantangan pendidikan semakin kompleks, ya mungkin ini salah satu cara untuk eh, mengikuti kompleksitas kehidupan yang semakin canggih, apalagi tambah AI dan segala macam sekarang kan, Ya. gitu. Jadi tetap agile ya, paling nggak ini langkah yang berani. Nanti paling kita Betul. mungkin dari operator gitu, siswa dan juga orang tua punya peranan gitu buat menjaga supaya ini akhirnya bisa membuat let's say kalau kita ngomongin tolak ukurnya skor PISA bisa jadi lebih baik begitu, Mas. Tapi kebijakan baru biasanya butuh sorry, kebijakan baru biasanya tuh ada aja goncangan dan tanda petik begitu Mas di operasional especially, dan juga implementasi peraturan tuh selalu menjadi tantangan begitu. Kalau misalnya kita melihat pendidikan di Indonesia ya, kebijakannya udah bagus, persiapan buat operasional udah oke, implementasinya kurang oke. Nah, dari kebijakan baru ini Mas, soal penghapusan jurusan nih, kira-kira hal apa nih Mas yang bakal menghambat untuk membuat ini running smoothly di awal-awal, especially tahun ajaran baru udah mulai masuk nih beberapa hari yang lalu gitu di Indonesia, Mas. Em, apa ya? Saya ingin mengutip pendapat dari seorang tokoh
ekonom kalau tidak salah ya, Hmm. namanya Peter Senge. Dia menulis buku Fifth Discipline. Ada satu prinsipal yang menurut saya pas untuk konteks ini. Dia menyebut today's problems comes from yesterday's solution. Mhm. Masalah hari ini adalah solusi hari sorry. Masalah hari ini adalah solusi hari kemarin. Penghapusan jurusan ini adalah solusi yang dianggap pemerintah solusi untuk Mhm. meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan kemerdekaan, fleksibilitas ke siswa didik. Tapi Ya. tantangan yang akan dihadapi juga besar. Apalagi dia merubah 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 paradigma siswa, paradigma guru. Saya lihat misalkan yang paling sederhana itu saya ngobrol dengan teman guru, dia bilang guru ini selama bertahun-tahun seolah-olah spoon feeding. Dia di Ya. kebijakannya itu top down, harus mengikuti Mhm. ini dari atas, Betul. tiba-tiba sekarang dikasih kemerdekaan Ya. dari capaian pembelajaran, termasuk dia kebebasan untuk menentukan mata pelajaran, konten pelajaran. Ada capaian pembelajaran tapi kan generik sekali. Nah, ini kata teman saya yang guru tuh shock gitu. Wah, ini Ya. kita dikasih kebebasan, apakah kitanya siap untuk menerima kebebasan itu? Nah, jadi faktor yang pertama saya kira apa dari potensi masalah itu kita kita lihat dari aktor yang terlibat dulu di Mhm. pendidikan. Pertama, yang paling karena kurikulum sekarang ini kan fokusnya ke siswa didik, dari siswanya dulu. Mhm. Dalam Permendikbud nomor 12 2024, kemudian kajian akademik dan banyak dokumen yang saya baca, penekanannya itu di minat, bakat, aspirasi, dan kemampuan. Ya. Saya garis bawahi minat dan bakat. Ini bagaimana anak-anak anak sekolah kita itu bisa memilih mata pelajaran di peminatan tadi, karena peminatan kan di kelas 11 dan 12 ya Mas ya. Ya. Kelas 10 tuh dia belajar semuanya. Jadi sebenarnya sekolah yang baru menerapkan kurikulum tahun ini ada 1 tahun untuk mempersiapkan penjurusan. Mhm. Yang sudah menerapkan dari tahun sebelumnya, berarti ini pertama kali untuk menerapkan penjurusan. Nah, minat dan bakat ini bagaimana sekolah memainkan perannya untuk memastikan eh, siswa ini punya kapasitas atau pas lah memilih jurusan atau memilih mata pelajaran sesuai minat bakatnya. Selama ini kita tahu kan asesmen di K13 malah lebih Ya. lebih unik. K13 itu kan belum masuk SMA sudah di assess, Assess. kelas 10 tuh sudah duduk gitu. Jadi Ya. gurunya belum kenal sudah diarahkan ke jurusan. Menurut saya ini Mhm. menarik sekali. Mungkin kritik saya ke K13 begitu. Ya. Gurunya belum kenal murid itu sudah dijuruskan. Nah, sekarang ada 1 tahun guru untuk mempersiapkan muridnya, minat dan bakat. Nah, apalagi saya baca satu buku, bukan buku, penelitian dari OECD tahun Ya. 2020 kalau tidak salah ya, Mhm. tentang youth future career. Anak Indonesia secara umum Ya. pilihan karirnya itu sempit. Sempit itu Mhm. artinya ya itu aja. Misalkan Ya. guru, kepala sekolah, guru, pilot, Dokter. dokter, apalah gitu yang Ya. pilihan-pilihan generik. Mhm. Sementara di negara lain yang pendidikannya sudah lebih canggih, misalkan di Jerman atau di Australia, pilihannya itu sangat spesifik. Ya. Spesifik dan beragam. Misalkan data spesialis atau data scientist itu udah lebih lebih apa namanya lebih lebih Macam-macam gitu ya canggih, Mas ya. Mhm. macam-macam. Nah, kita ini menurut penelitian itu disebutnya itu concentrated career option. Jadi sangat Oke. fokus sekali dan bahkan yang mana di Indonesia itu menjadi pemuka agama salah satu pilihan karir terbanyak nomor 9. Mhm. Artinya apa? Ini ada 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 PR untuk memastikan anak kita ini punya punya pilihan, diberikan entah bimbingan atau Ya. mungkin diskusi, observasi, memastikan oh kamu bakatnya di sini, minatnya di sini dan itu diarahkan. Itu dari segi Oke. anak. Jangan sampai juga nanti anak SMA kalau bimbingannya kurang, misalkan dari guru, dari orang tua kan ikut-ikutan. Mhm. Let's say saya mungkin dulu bisa jadi saya ikut-ikutan karena wah Ya. pacar saya pacar saya di IPA saya ikut gitu. Ya. Kan itu terjadi kan di Terjadi. Di anak-anak. saya juga kok Mas kayak gitu. Iya, itu minat minat dan bakat itu buat saya PR terbesarnya itu memastikan minat dan bakat ini eh, benar-benar apa ya tersalurkan dengan baik. Kemudian dari segi gurunya, Hmm. dari gurunya juga artinya kan guru harus bahasa sekarang agile kan ya, Betul. agile, adaptif. Gurunya harus siap dengan perubahan dan ini PR besar kita gitu. Artinya ada pemerintah juga harus memperkuat
dari segi kompetensi gurunya, entah melalui Hmm. in-service training atau mungkin eh, di lembaga di kampusnya, di lembaga pendidikannya diperkuat juga pendidikan gurunya gitu. Hmm. Nah, kemudian bayangan saya yang akan bukan rumit ya, agak menantang ya. Ada minat, ada ketersediaan guru. Ya, Nah, gimana memastikan nih? Gimana memastikan ketersediaan gurunya ya. ketersediaan guru disesuaikan dengan minat, ya kan? Hmm. Kemudian selain itu juga bukan hanya ketersediaan guru, tapi memastikan gurunya terpenuhi 24 jam, Oke. ya kan? Ya. Misalkan guru minatnya ada, gurunya ada, sesuai nggak nih dengan jumlah minimal untuk syarat sertifikasi. Ya. Selain itu juga eh, fasilitasnya, Mhm. fasilitas di sekolah. Karena kan satu kelas tidak boleh lebih dari 36. Betul. Nah, itu gimana memastikan? Memastikannya gimana? Artinya mungkin di awal-awal bayangan saya tidak murni minat dan bakat juga, akan ada intervensi dari sekolah supaya pemilihan jurusannya memang tidak ada, tapi Ya. pemilihan jurusan itu tidak jauh beda dengan ketika jurusan itu ada. Gitu. Jadi Oke. itu tantangan juga. Belum lagi ini bukan kekhawatiran ya. Eh, Bayangan saya kalau muridnya nggak mau belajar yang susah, Oke. ya kan? Ngambilnya Kan gampang-gampang aja karena masih mindset tua ya, ya Mas ya. itu kan strukturnya itu eh, 8, sebentar saya cek, 8 wajib, yang Heeh. umumnya yang wajib itu kan 8, itu termasuk agama. Kalau di Ya. madrasah aliyah itu lebih mungkin ya, karena ada Ya. fikih Al-Quran hadis. Dan 4 atau 5 mata pelajaran pilihan. Pilihan itu Oke. kan banyak. Kalau di Permendikbud 12 2004 itu ada sekitar 19 tuh pilihan mata Mhm. pelajaran beragam dan bisa lebih sesuai kondisi sekolah. Sekolah itu wajib menyediakan minimal 7. Oke. Minimal 7, 7 dari 19 itu. Nah, kalau misalkan murid dari 5 itu milihnya, ah, susah lah matematika, IPA susah. Ngambil olahraga sama komputer aja deh gitu. Iya. Nah, itu kan harus ada, meskipun ya guru akan intervensi juga, karena nggak Ya. mungkin dong kita guru nggak dapat sertifikasi, nggak dapat ini. Nah, itu tantangan-tantangan di lapangan gitu. Jadi Mhm. memang di tataran teknisnya akan ada masalah, bayangan saya. Bukan masalah lah, challenge Challenge untuk ya. betul gitu. Kemudian eh apa namanya? Saya coba ada satu konsep bagus namanya street level birokrasi. Jadi Mhm. street level birokrasi itu eh, ujung tombaknya pelayanan publik lah bahasa Ya. sederhananya. Itu di apa namanya? Teori yang disampaikan oleh seorang apa namanya? eh seorang Michael Lipsky Mhm. tahun 1969. Nah, dia menyebutkan sebuah kebijakan itu seringkali terkendalanya itu di ujung tombaknya. Ya. Dua dari sekian banyak masalah umum implementasi kebijakan publik itu, yang pertama diskresi. Oke. Diskresi itu artinya bagaimana si guru dalam konteks ini menerjemahkan aturan. Oke. Kan beragam kan? Ya. Sehingga dia bisa jadi, apalagi dikasih kebebasan tuh, Betul. dikasih kebebasan oleh kurikulum, oleh Permendikbud, artinya akan sangat beragam sekali dan bisa jadi sesuai, bisa jadi tidak sesuai. Jadi Ya. tantangannya satu di level diskresi, tentang bagaimana dia menerapkan kebijakan itu dalam level sehari-hari. Yang kedua, Mhm. lack of resources. Ya. Lack of resources itu apa namanya? Dia kan ini kurikulum baru nih. Gimana Betul. cara dia mengakses sumber informasi untuk menerapkan kebijakan? SMA Mhm. negeri, madrasah negeri mungkin lebih banyak. Tapi Ya. bayangkan madrasah madrasah swasta, sekolah swasta yang resource-nya kurang dan harus menerapkan kurikulum yang baru dengan kompleksitas kurikulum yang lumayan. Ini butuh dibaca dengan teliti dan mendalam gitu untuk penerapan kurikulumnya. Ya. Itu sih mungkin tuh. Jadi sekolah dalam artian gini, nggak cuma sekolah ya, dari level guru, eh kepala sekolah dan juga mungkin orang-orang dinas juga memang harus benar-benar mencermati isi kurikulum baru ini dan mengawasi proses pembelajaran gitu ya Mas ya, supaya akhirnya dia bisa running smoothly gitu ya. Betul, apalagi kan SMA di bawah Pemprov ya. Betul, betul. SMA kan di bawah Pemprov tuh. Eh, saya belum belum tahu ada aturan turunan dari Permendikbud. Apakah Mhm. ada atau tidak ada, saya nggak paham tuh.
Di Permendikbud 12 2024 itu kan dia hanya mengatur struktur kurikulum. Betul. Struktur umumnya ini, pilihannya ini dengan ketentuan-ketentuan, tapi tidak memberikan panduan bagaimana ini dijalankan. Ya, Bayangkan nanti misalkan ada 5 orang pengen Prancis, 5 orang pengen ya, Jepang, 5 orang, nah itu kan rumit. Nah itu belum, ya mungkin sama-sama saling belajar akhirnya ya. akan seperti apa, karena kan merdeka dan fleksibel. Nah satu sekolah saya ada menarik itu satu sekolah nih di satu sekolah swasta, dia menggunakan menu, dia bukan jurusan. Dia Oke. membuat 6 menu, 6 menu belajar. Misalkan Ya. menu satu, fisika, sosiologi, bahasa Inggris, matematika tindak lanjut, misalkan. Menu B, dia memberi kebebasan tapi terbatas. Akhirnya dia memastikan memberikan hanya 6 menu. Kenapa? Karena disesuaikan dengan gurunya, Ya. disesuaikan dengan 24 jamnya, dan disesuaikan dengan ruang kelasnya. Itu Oke. di itu di satu sekolah. Sekolah lain akan berbeda tergantung. Jadi akan sangat variatif penerapan di lapangan karena memang ya biasalah tahun pertama dan tidak Ya. tidak ada panduan rinci karena semangatnya kan memang fleksibilitas dan merdeka gitu. Oke. Peran orang tua nih Mas jadi kuncian juga karena biasanya kan anak ini kan punya harapan yang tinggi ya dari orang tua ya. Orang tua pengennya ini gitu, pengennya itu gitu. Dengan em, kebijakan yang baru ketika pada akhirnya siswa diberikan fleksibilitas gitu. Sekolah punya peranan penting, sure gitu ya. Guru BK bukan cuma menghukum-hukum lagi nih, tapi bisa jadi tempat konsultasi gitu di sekarang. Peran orang tua nih Mas, apa yang bisa dilakukan ketika pada akhirnya sekarang siswa diberikan kebebasan gitu, kayak you can choose whatever you want to learn di sekolah ini nih. Peran orang tua nih Mas, gimana kalau menurut Mas Wendy? Saya boleh kasih contoh di tempat saya sekarang ya di Boleh, Sydney boleh, ya. boleh. Jadi di Sydney itu saya pernah inilah ada proyek di satu sekolah Ya. SMA di kota Sydney. Sistemnya mirip dengan eh, kurikulum sekarang. Jadi Mhm. kelas 11 dan kelas 12 itu eh, mata pelajaran wajibnya satu, bahasa Inggris. Sisanya itu ada sekitar 20-an mata pelajaran pilihan. Oke. Nah, sekolah itu tidak hanya memberikan pilihan mata pelajaran, tapi juga how to connect eh, mata pelajaran ini dengan future karirnya. Misalkan Oke. begini, kalau kamu ngambilnya history, kan ada history khusus di sini. Mhm. Nanti kamu kalau kuliah bisa ke kuliah ke jurusan ini, ada di kampus ini, pilihan karirnya ke sini. Kalau nanti fokusnya misalkan di vokasi, kamu bisa ke sini, pilihan karirnya ini. Kalau matematika ke sini pilihan. Jadi ada informasi tidak sebatas kamu nanti ngambil fisika, ngambil matematika, tapi siswa itu sudah tahu kalau ngambil ini dia akan jadi apa, kuliahnya di mana, Oke. dan itu ada peran sekolah, ada peran orang tua. Orang Mhm. tua itu diundang rutin oleh sekolah, Oke. diundang rutin untuk apa namanya? Dia reporting ke orang tuanya, anak kamu ini progresnya, terus gimana di rumah atau ada hal-hal apa yang ingin disampaikan. Jadi sekolah juga mendorong eh, keterlibatan orang tua untuk Ya. menentukan mata pelajaran. Karena mata pelajaran bukan hanya sebatas mata pelajaran, tapi itu juga adalah gambaran masa depan dia. Oke. Gitu. Jadi connecting school subject to the future aspiration itu jadi kata kuncinya. Oke. Nah, orang tua pelibatannya di situ. Jadi tidak ada lagi tuh orang tua, ayo terserah anaknya lah gitu. Nah, orang tua Ya. juga dilibatkan. Kalau orang tuanya di Indonesia kan memang mungkin sibuk atau apa ya. Nah, Mhm. ada peran sekolah, sekolah yang mengajak misalkan entah ada pertemuan. Kita kan ada komite sebenarnya kan, ada Betul. komite sekolah kan. Cuman saya tidak tahu persis prakteknya sekarang seperti apa. Cuman saya mencontohkan di sini orang tua itu dilibatkan oleh sekolah untuk penentuan karir dan didorong di rumah juga ya diobservasi, diajak ngobrol. Dia maunya kemana? Jadi Oke. seperti itu. Jadi future trajectory jelas membuat orang tua jadi enak buat ngawasin juga ya Mas ya, nggak cuma kayak orang tua diundang ke sekolah gitu, Bapak, Ibu, ini rapotnya, anak Ibu bolos, cuma sampai di situ doang ya. Jadi orang tua bisa terlibat lebih aktif dan bisa buat ngeliat, oh anak Ibu punya potensi ke depan gitu-gitu ya, justru malah bisa dilibatkan orang tua gitu.
Iya, dan itu jadi komponen penting. Pengalaman saya ya di sini, orang ada istilahnya PNC. PNC itu Parent and Carer. Jadi Hmm, dia rutin diajak ngobrol oleh sekolah, entah mingguan atau bulanan, membicarakan one on one progres anaknya. mhm, Nah, menjelang kelas 10 sama, di sini juga kelas 10 dia belajarnya mata pelajaran umum. Menjelang kelas 11 dan kelas 12 eh, yang krusial lah untuk eh, karir trajektorinya itu dilibatkan. Jadi anaknya mau kemana, kuliah di mana, dan di sekolah juga ada karir. Memang kalau di sini ada karir ya, center yang membantu anak untuk apa namanya, untuk tahu seperti apa. Makanya yang paling penting itu tidak sebatas tadi kan anak disuruh memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat. betul. Nah, prosesnya itu harus didampingi oleh gurunya, oleh orang tuanya, dan tidak hanya sekedar sesuai minat dan bakat kemudian selesai, tapi juga dihubungkan dengan future karirnya. Oke. Kalau sudah dihubungkan, ownership-nya akan lebih tuh anak-anak. Jadi belajar itu tidak semata hanya nilai, hanya untuk lulus, atau hanya untuk syarat masuk kampus, tapi dia punya motivasi lebih. Oh, saya mau jadi ini. Meskipun itu hanya vokasi, misalkan di sini kan Ya. vokasi bagus kan. Saya ingin jadi carpenter. Ya sudah, berarti trajektorinya dia di mata kuliah yang akan mendukung dia. Nah, yang Mhm. menarik gini, sekarang lagi rame ini kan Mas ya, Class of Champion ya, ruang guru ya. Betul, betul. Ada satu komen yang membuat saya senyum. Percuma jago matematika, nggak akan kepake kerja. Ya, betul. Saya Apain sih bilang, belajar lah fisika-fisika ribet gitu ya? Betul. betul karena saya mungkin ya, Ah, diajari itu tidak sin kontas ini untuk apa sih? Saya betul, belajar fisika misalkan atau kimia, buat apa sih betul. kepentingannya dalam karir saya, dalam kehidupan saya? Nah itu yang tidak dikasih tahu gitu. Mhm. Dan saya meneliti satu sekolah yang bagus lah sekarang ya. Di beberapa sekolah, sekolah yang bagus ini punya ciri khas. Ternyata dia sejak kelas 10 itu sudah mengajak siswanya untuk kamu maunya kemana, mau kuliah kemana. Kalau mau misalkan kuliah ke kampus top, ayo kita belajar dari sekarang, ini yang harus kamu pelajari. Termasuk gurunya juga memberikan konteks. Jadi kata dia, dia ngajar itu guru-guru tidak hanya delivering, tapi juga connecting. Mhm. Dan itu bagian bagian penting saya kira. Jadi penjurusan apa eh, peminatan ini tidak akan sesuai harapan bayangan saya kalau siswa tidak diberikan pengetahuan tentang Betul. hubungan connection antara mata pelajaran yang dia pilih dengan karir trajectory Ya. begitu. Peranan sekolah penting, peranan orang tua juga penting supaya akhirnya siswa dan juga peserta didik jadi lebih bagus output ya gitu ya Mas Wendy. Nah, Betul, betul. ini pertanyaan terakhir saya nih Mas. Eh, it reminds me a little bit ketika waktu di tahun 2004 sama 2006 begitu. Orang tua merasa anaknya menjadi dalam tanda petik kelinci percobaan karena 2004 sampai 2006 itu tuh terjadi ada dua perubahan kurikulum gitu ya. 2004 kalau Betul, saya tidak betul. salah itu ada KBK dulu, kurikulum berbasis kompetensi, terus di 2006 anggaplah anaknya baru masuk SMP kelas 1, di kelas 3-nya ganti kurikulum. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan kalau saya nggak salah KTSP pada saat itu dan muncul nih kekhawatiran orang tua gitu dari siswa didik terhadap kebijakan yang ini kayaknya mungkin berubah lagi nih. Nanti anak saya jadi kelinci percobaan dong. Jadi buat apa nih? Gimana cara ngeresponnya nih, Mas Wendy? Menurut Mas Wendy sendiri? Em, kita ini kan sudah mengalami 10 kali Mhm. perubahan kurikulum. Dari 10 kali perubahan kurikulum ini kurikulum pertama yang eh, menghilangkan jurusan, diganti Oke, dengan peminatan. Itu yang pertama. Yang kedua, sayangnya ini levelnya hanya Permendikbud. ya, Kalau kita baca ya, sebelumnya saya membandingkan dua Permendikbud terbaru, Mas. Tadi itu mhm. Permendikbud 36 2018, struktur Ya, kurikulum K13. 6 tahun kemudian ada Permendikbud baru, Permendikbud 12 2004. Permendikbud ini kan kalau menterinya berubah, kita nggak tahu. ya, Bisa betul. kita nggak tahu kan? Bisa Nah, jadi berubah, bisa jadi tidak. Meskipun kalau kita baca Permendikbudnya,
kurikulum ini tuh akan secara penuh diterapkan di semua sekolah itu per tahun ajaran 2027. Ya, Jadi 2024 sampai 2007 ini bertahap gitu. Makanya kan betul. ada apa istilahnya Merdeka, ada 3 tahapan IKM kan. Ya, betul. Yang paling yang paling tinggi itu Merdeka Berbagi. Nah, saya sendiri bukan khawatir. Saya sebenarnya menunggu apa ya? Menunggu kepastian dari pemerintah baru. Ini nasib kurikulum Merdeka akan seperti apa Hmm. gitu. Karena kalau sampai em, pernah saya nuliskan di The Conversation kan Ya, dengan kawan saya, perubahan kurikulum di kita itu memang kadang tidak didasari oleh planning jangka panjang. betul. Planning jangka panjang itu kita nggak tahu ini mau dibawa kemana sih itu blueprint gitu. Pun dengan kurikulum Merdeka nih, terlepas dari pro kontranya kurikulum Merdeka, segala permasalahannya, saya pribadi sebagai akademisi gitu, jangan terlalu sering lah mengganti kurikulum. Mhm. Karena dampaknya itu ini kita mempersiapkan aja dari 2021 kan Iya, kurikulum Merdeka ini 2021 percontohan kemudian sukarela dan baru implementasi penuh baru akan selesai di 2027 nggak kebayang kan guru-guru nih sudah berkorban banyak orang tua betul. berkorban banyak bahkan satu sekolah 2 kurikulum juga terjadi. SMA dan madrasah aliyah beda kurikulum juga terjadi Betul. kemudian tiba-tiba dirubah lagi tentu akan banyak pihak yang dirugikan Mhm. gitu. Dan apa eh, ini yang tahun kemarin itu saya ikut sebuah conference lah gitu. Mhm. Di Eropa itu juga ternyata yang membuat minat orang jadi guru berkurang itu salah satunya mereka jenuh dengan educational reform yang terus-terusan. Oh, oke. Tidak ada satu negara lah dia di negara Eropa sampai dia tuh bilang guru itu sudah agak apatis melihat peneliti gitu. Ah, ini Mhm. mau bawa apa lagi nih? Nanti bawa lagi perubahan gitu. Ini belum sempat dipakai, dirubah lagi pun dengan kurikulum Merdeka. Jadi apa ya? Saya kira penting untuk memberi kepastian kan Mhm. 2000 Oktober ya dilantik ya. Oktober, betul. Oktober dilantik. Mungkin bayangan saya perlu ada inilah statement tentang kurikulum ini. Betul. Karena saya juga khawatir karena ya buktinya kan dirubah kan Betul. 2013 presiden lama 2019 presiden baru diganti gitu kan. Betul. Gitu. Ada perubahan-perubahan gitu ya Mas Wendy ya. Well, kita udah mau selesai nih obrolannya Mas Wendy. Kebijakan ini kebijakan yang berani gitu ya. Kalau misalnya saya bisa ngerangkum gitu, tapi memang perlu pengawasan dan juga implementasi yang didukung oleh semua pihak gitu. Kesiapan sekolah, sarana prasarana, gurunya juga, peran orang tua gitu. Ada lagi nggak nih Mas Wendy yang pengen disampaikan? Mungkin belum sempat disampaikan dari tadi obrolan kita nih Mas. Em, saya ngobrol dengan beberapa kawan alumni Hmm. sekolah internasional di Jakarta. Iseng sebelum the conversation ini saya tanya ke mereka, Hmm. pendapatmu tentang penghapusan jurusan gimana? Jurusan apa ya? Oh, oke. Oh, jadi mereka kan pakai kurikulum Cambridge, Oxford Ya. gitu kan. Saya baca kurikulum. Memang tidak penjurusan itu saya tidak menyebut di negara lain tidak ada. Cuman yang saya baca di Australia Hmm. dan di Amerika tempat 2 negara yang pernah saya belajar di sana, memang tidak ada penjurusan. Yang ada itu Oke. mata kuliah wajib dan elektif. Mhm. Dan siswa punya kewenangan untuk memilih. Dan Oke. elektifnya itu lintas, tidak lagi matematika, IPA, IPA, IPS, IPS, bebas terserah muridnya mau memilih Ya. apa sesuai eh, interest, future aspiration, dan apa pilihan karir dia. Jadi Mhm. itu. Jadi ini praktek yang sudah diterapkan di banyak negara maju. Setidaknya saya tahu Australia dan Amerika eh, dan apa ada banyak tantangan memang, terutama implementasi di lapangan yang jadi concern saya sekarang. eh, Gurunya harus benar-benar dipersiapkan, sekolahnya juga harus benar-benar dipersiapkan, termasuk akan merombak total jumlah guru dan lain-lain kan. Jadi Ya. akan ada mungkin adaptasi yang saya harap ya berjalan berjalan smooth lah, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi secara ide, secara gagasan ini sudah progresif, mempersiapkan anak-anak untuk future karir Ya. dan juga sesuai dengan konteks global. Tinggal kita awasi bersama, bukan awasi lah, kita awasi dan kita sama-sama menjaga ini gimana implementasi di Ya. lapangan.
gitu. Supaya peserta didiknya jadi lebih bagus, mimpi buat 2045 generasi emas gitu, possible buat diraih ya Mas ya. Kayak Dan gitu. tidak jadi korban. Ya, Murid-murid tidak jadi korban uji coba gitulah ini. Jadi benar-benar itu harus bahaya banget sih. bahaya banget itu. Jadi jangan sampai karena kurikulum sekarang kan fokusnya ke siswa didik. Ya, Jangan justru sebaliknya gitu. Malah siswa didik yang dikorbankan karena sekolahnya belum siap atau tidak mempersiapkan diri untuk perubahan kurikulum ini. Penghilangan jurusan. oke. Mas Wendy Wijarwadi dari Australia from UNSW. Thank you so much udah menyempatkan waktu buat ngobrol kali ini, Mas. Sehat-sehat terus, lancar-lancar di Australia ya, Mas Wendy ya. Makasih banyak Mas Muammar. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengundang. Mudah-mudahan berkontribusi ide Oke. untuk topik yang sedang hangat ini. Seru banget obrolannya Mas Wendy dan Sobat Isi ID buat yang udah dengerin Suara Akademia, thank you. Tapi jangan lupa juga buat ngecek sosial media kami untuk tahu update-update terbaru dari TCID ya. Cek Twitter, Instagram, TikTok, dan ya Twitter, Instagram, TikTok di @conversationidn. Jangan lupa juga buat dengerin Suara Akademia di Spotify dan juga di YouTube Music. Tinggal cari aja Suara Akademia di Spotify atau di YouTube Music. Dan subscribe channel YouTube kami, The Conversation Indonesia. Right? Saya Muhammad Syarif. Thank you so much sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi next week. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.